Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa kana Wahib bin Munabbih rahimahullahu ta'ala yaqul sa'ala banu Israila Isa sallallahu alaihi wasallam an yuhyi lahum Sama bin Nuh alaihi massalatu wassalam faqala aruni qabrahu fazahabu bihi ilaihi fawaqafa ala qabrihi wa qala ya Syam kum biiznillah faqama hayyan wa idzan bi ra'sihi wa lihiyatihi bayda faqala lahu Isa ya Syam innaka qadimta wa sya'ruka aswad faqala Syam na'am walakinni lamma sami'tun nida'a zonantu anna al-qiyamatu walidzalika syabat ra'si wa lihyatil an faqala lahu Isa kam laka minas sinina mayyitun qala lahu khamsatu alafi sanatin wa ilal an lam tazhab anni hararatu tulu'ir ruh. Wa kana Wahib bin Munabbih rahimahullahu ta'ala yaqul. Adalah Syekh Wahib bin Munabbih rahimahullah pernah bercerita. Sa'ala banu Israila Isa sallallahu alaihi wasallam ayyuhyi lahum Sama bin Nuh Sama bin Nuhin alaihi massalatu wassalam. Pernah meminta Bani Israel kepada Nabi Isa alaihissalam ayyuhyi lahum Sama bin Nuhin, agar dihidupkan untuk mereka itu Syam bin Nuh, Syam putranya Nuh alaihissalatu wassalam. Ini awal kenabian Nabi Isa ya. Jadi Nabi Isa itu ketika mendakwa dirinya sebagai seorang rasul, ini Rasulullah, aku ini adalah utusan Allah. Maka orang-orang Bani Israel itu mengatakan wa ma amalatu minar rusul, apa tandanya kalau kau adalah utusan Allah? Maka Nabi Isa bilang, apa maunya? Coba kau hidupkan orang ini. Maka Nabi Isa bermunajat kepada Allah, kemudian kuburan orang itu ditepuk. Kemudian orang itu bangun. Dan dia menyebutkan siapa yang membunuhnya. Orang-orang yang di sekelilingnya itu nggak percaya. Jangan-jangan ini belum mati di kuburan, dibangunin ya hidup. Karena memang belum mati, cuma mati siri. Maka ini yang diminta, coba kau hidupkan Syam putranya Nuh. Nah, jaraknya itu 5.000 tahun. Jadi nggak mungkin kan orang masih hidup gitu. Nah, itu yang diminta ya. Faqala, maka menjawab Nabi Isa, aruni qabrahu, tunjukkan kepadaku mana kuburannya Syam bin Nuh. Fazahabu bihi ilaih, maka berangkatlah mereka bersama Nabi Isa menuju kuburannya. Fawaqafa ala qabrihi, kemudian Nabi Isa berdiri di atas kuburannya Syam. Wa qala ya Syam kum biiznillahi ta'ala. Hai Syam, berdirilah engkau dengan izin Allah Ta'ala. Faqala, ya, maka berkata rawi, faqama hayyan, berdiri Syam itu berdiri dalam keadaan hidup. Wa idzan bi ra'sihi wa lihiyatihi baydha'u, dan ketika itu di kepala dan di jenggotnya itu memutih. Jenggotnya itu putih. Faqala lahu Isa, maka bertanya Nabi Isa kepada Sam, ya Sam innaka qad qadimta wa sya'ruka aswadu. Wahai Sam, sesungguhnya engkau ya melalui masa dulu itu rambutmu hitam. Faqala Syam na'am,
kata Sam mengatakan, ya betul. Walakinni lamma sami'tun nida'a zanantu annahal qiyamatu. Akan tetapi tatkala aku mendengar panggilan Tuhan, itu kematian maksudnya, zanantu annahal qiyamatu, aku menduga itu adalah hari kiamat. Falidzalika syabat ra'si wa lihyatil an. Maka yang demikian itu merubah, ya, berubanlah kepalaku dan jenggotku ini sampai sekarang. Faqala lahu Isa, kam laka minas sinina mayyitun. Berapa lama dirimu, ya, menjadi mayit, meninggal itu sudah berapa lama? Qala lahu, maka menjawab Sam, khamsatu alafi sanatin, 5.000 tahun. Ya. Lama banget ya. Masih bisa kalau dengan kehendak Allah dihidupkan. Wa ilal ana lam tazhab anni hararatu tulu'ir ruh. Sampai sekarang ini belum hilang panasnya dicabut ruh ini. Jadi 5.000 tahun sakitnya belum hilang. Panasnya ketika dicabut ruh itu. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, ini Sam, bukannya Kan'an, ya, putranya Nuh itu. Kalau yang durhaka itu yang Kan'an, ya. Nah, bisa dibayangkan ya pada kita ya betapa orang-orang yang tidak baik ya, keislamannya tidak bagus itu merasakan panasnya, sakitnya ya 5.000 tahun belum hilang. Nah, padahal kalau kita lihat di dalam keterangan ya yang ditulis oleh para ulama bahwa ada orang-orang yang soleh itu ya, dia seperti ruhnya dicabut itu seperti rambut yang ditarik pada tumpukan tepung. Rambutnya tertarik tapi tepungnya tidak jatuh. Untuk menggambarkan bahwa dia nggak sakit. Dia nggak merasakan ketika ditarik ruh itu. Nah, jadi ini atensi kita ya, bagaimana caranya jangan sampai berat ya menghadapi, karena itu sebuah proses. Sakratul maut itu proses yang semua orang akan mengalaminya. Ya. Subhanallah. Wa qad kana Isa sallallahu alaihi wasallam idza dzukira yaumul qiyamati ya baina yadayhi yasihu kasiyai saklai wa yaqulu ya la yambagi libni maryama ayyaskuta inda dzikril maut. Adalah Isa alaihi salatu wassalam idza dzukira yaumul qiyamati baina yadayhi, apabila disebutkan hari kiamat di hadapannya, yasihu kasiyai saklai, ia berteriak seperti teriaknya sakla. Sakla itu orang yang punya anak tunggal, kemudian anak itu meninggal. Nah, bahasa Arabnya itu as-sakla, bahasa Indonesianya nggak ada. Ada nggak istilahnya apa? Punya anak satu kemudian meninggal, apa istilahnya? Kita nggak ada. Nah, itu as-sakla itu nangisnya, maksudnya nih, maksud ya keterangan ini nangisnya nggak main-main gitu. Punya anak satu-satunya tapi meninggal. Betapa beratnya. Oh, Nabi Isa kalau disebutkan tentang hari kiamat itu nangisnya seperti kasyahi sakla, seperti teriakannya orang yang kematian anak. Wa yaqulu, dan mengatakan Nabi Isa, la yambagi libni Adam libni Maryam, tidak siogianya bagi putra Maryam
Ayyaskuta inda dzikril qiyamati, berdiam ketika disebutkan tentang hari kiamat. Jadi masalah kalau orang disebutkan tentang hari kiamat kemudian tidak bereaksi. Subhanallah. Orang Nabi seperti itu, ya. Ketika dijelaskan tentang hari kiamat itu, takutnya melahirkan ya teriakan yang begitu luar biasa. Ada kisah tentang Nabi Daud yang tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Ya, bahasa Betawinya itu meringkuk karena dia digambarkan seperti udang. Seperti udang, antara kepala dengan lututnya itu hampir mendekati. Ya, berhari-hari tidak makan, tidak minum, tidak bangun. Maka orang-orang menjenguknya, membawakan hadiah karena tidak ada di masyarakat. Tapi Nabi Daud alaihissalam mengatakan, aku bukan Sayyid laisa maridku, aku nggak sakit. Tetapi beliau lagi sedang takut dengan Tuhan. Jadi ketika dia takut dengan Tuhan, seperti itu, nggak makan, nggak minum, nggak bangun, ya dari rasa takutnya. Padahal adalah Nabi dan Rasul, keduanya yang diceritakan ini adalah Nabi dan Rasul. Seperti itu. Saking takutnya. Kalau begitu masalah dengan telinga kita ini. Ya, jadi masalah besar dengan telinga kita ini. Yang sedikit sentuhan ketika sebutan-sebutan tentang kebesaran Allah, tentang azab Allah. Dan bahkan kita menyebutnya dengan langgam yang indah ketika mengatakan inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku itu amat berat, dengan langgam yang indah. Kemudian orang memberi aplaus, ya menyatakan bagusnya dia membaca. Jadi bukan melahirkan rasa takut tetapi memberikan support, ya, dengan bacaannya yang bagus. Jadi jangan heran kalau ada orang yang mengharamkan musabaqah tilawatil Quran. Ya, karena dikhawatirkan itu orientasinya itu nagom, orientasinya itu juara. Ya, orientasinya itu tampil yang terbaik. Wa kana Wahibun al-Makki rahimahullahu ta'ala yaqul. Adalah Syekh Wahib al-Makki rahimahullah pernah berpendapat. Kaifa yambaghi li ahadin ayyadhaka fid dunya wa huwa ya'lamu anna baina yadayhi yaumul qiyamati sarhatun wujulatun wa waqfatun yakadul insanu antan qata'a mafasilahu min syiddatir ru'bi wal khauf. Kaifa yambaghi li ahadin ayyadhaka fid dunya. Bagaimana ya bisa seseorang itu tertawa di dunia ini, wa huwa ya'lamu anna baina yadayhi yaumul qiyamati. Hal keadaannya dia mengetahui bahwa di hadapannya itu ada hari kiamat. Sarhatun, semua orang berteriak. Wujulatun, semua orang ketakutan. Wa waqfatun, semua orang berdiri, tidak sanggup lagi tidur, ya, dan duduk. Yakadul insanu antan qati'a mafasilahu min syiddati ru'bi wal khauf. Hampir saja seluruh manusia itu putus setiap persendian-persendian tubuhnya
min syiddati ru'bi, dari lantaran sangat kuatnya rasa takut, wal khaufi, dan rasa kekhawatiran. Kok bisa orang tertawa, ya, sementara ya kiamat itu pasti datang. Nah, ketika disebut kiamat itu al-kubra maknanya ketika dihancurkan alam semesta. Tetapi kiamat as-sughra itu maknanya kematian gitu. Jadi kok bisa orang tertawa padahal kematian itu di depannya gitu. Kan banyak kan ya yang seperti Ustadz Sofwan menyampaikan itu di MRBJ, saya lihat di postingan MRBJ malam, yang dimana esok paginya beliau sebelum subuh ya mengatakan syair dari Imam Syafi'i, ya, kam min sahihin mata bi ghairi illatin, berapa banyak orang yang sehat meninggal tanpa harus sakit gitu loh. Nah ini ya, menarik ya. Jadi kenapa orang kok tertawa gitu, sementara kematian ada di depannya. Ini menarik nih. Kita ceramah begini gitu, insya Allah nggak laku di masyarakat. Insya Allah nggak ada yang undang. Kenapa? Nggak lucu penceramahnya. Jadi orientasi penceramah itu bagaimana porsinya itu ibu-ibu. Panitia selalu berpikir, ya, ibu-ibu nggak suka nih lurus-lurus aja. Padahal itu yang benar. Gitu. Yang dari awal sampai akhir orang terpingkir-pingkir sampai pipis itu. Nah itu yang menarik. Gitu. Padahal kalau kita lihat kajian itu, mana mungkin orang bisa tertawa ketika kematiannya di depannya. Ya. Nah ini menarik nih. Antara kondisi ya pribadi si penceramah dengan kondisi objektif masyarakat itu begitu. Jadi paradoks antara materi yang mesti disampaikan ya dengan ya ekspresi orang yang ketika mendengarnya itu. Dan repotnya justru pengurus-pengurus masjidnya yang mencarinya yang begitu gitu. Jadi ini memang menarik, bermasalah gitu. Ya, kondisi dakwah kita itu bermasalah gitu. Ya. Ya ustadznya yang nggak mau putus pasarannya, ngikutin pangsa pasar, marketing, ya, ngikuti marketnya perdagangan gimana? Ya harus ngikuti selera pasar. Ya, ya Allah. Wa kana Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu yaqulu fi qaulihi ta'ala, adalah sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menafsirkan pada firman Allah Ta'ala, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanatin, pada satu hari yang satu hari itu ukurannya 50.000 tahun. Itu qala, berkata dia, huwa min tulu'i syamsi yaumis sabti ila nisfin nahar. 50.000 tahun itu dari mulai terbit matahari di hari Sabtu sampai dengan pertengahan siang, sampai zuhur. Itu 50.000 tahun. Fala yantasifun naharu hatta yafrughal khalaiqu minal hisab. Maka tidak nyampe setengah hari ya sehingga selesai seluruh makhluk menjalani hisab di antara mereka. Wa yastakirru ahlul jannati fil jannati,
ya, dan ditetapkanlah penghuni sorga dengan sorganya, wa ahlun nari finnar, dan ya ditetapkannya ahli neraka dengan nerakanya. Itu yaumul hisab itu dari mulai terbit matahari sampai zuhur. Itu 50.000 tahun. Karena apa? Karena dalam satu hari hitungan di akhirat itu adalah ya 100.000 tahun. Subhanallah. Nah, setengah hari itu orang satu dunia itu sudah selesai semua timbangan amalnya itu. Itu mengapa Nabi mengatakan kiamat itu gini. Kiamat itu dekat. Kalau orang yang nggak mengerti, dia bisa jadi menuduh bahwa Nabi itu jangan-jangan nggak bisa menghitung. Sekarang sudah 1446 tahun. Kok belum terjadi kiamat? Gitu. Nah ini kata pendek itu selama-lamanya di dunia itu pendek kalau dibandingkan dengan hitungan hari di akhirat. Itu maksudnya. 1000 tahun. Itu satu hari ya. Satu hari di akhirat itu 1000 tahun di sini. Jadi kalau hidup cuma 60-70 tahun pendek kiamat. Yang dimaksud kematian itu dekat. Ya. Bukan makna yang kubra, yang dimakna hancurnya alam semesta. Ya. Wa kana sayyidi Aliun al-Khawwas rahimahullahu taala yaqul. Adalah tuanku Ali al-Khawwas rahimahullah pernah mengatakan, man wajada fi nafsihi da'iyatun litafarruji fil bustan fil basatin jamak ini wa naumi ma'an nisa'il hassani fil farasil wati'ati wa laysa fis siyabi ya mibahratun ya fahuwa ghafilun an ahwalil qiyamati illa ayyakuna ya min kamalil awliya illadzina la yusgiluhum anillahi ta'ala syaghilun fid dharain. Ini seriusin nih dengarnya ya. Kata tuanku Ali al-Khawwas, man wajada fi nafsihi da'iyatun litafarruji fil basatin. Orang yang mendapati pada dirinya ajakan untuk bersenang-senang di kebun-kebun. Basatin jamak dari bustan. Ini maksudnya litafarruji fil basatin ini. Orang yang ada keinginan gitu. Minggu ini ke Puncak, minggu besok ke Bandung, minggu besok kemana? Ke Cirebon gitu. Kuliner. Orang yang mendapati di dalam dirinya ajakan litafarruju fil basatin ya. Ajakan untuk bersenang-senang di taman-taman ya, rekreasi. Ya. Wan naumu ma'an nisa'il hassani fil farasil wati'ati. Dan adanya ajakan tidur bersama wanita-wanita cantik di hamparan tempat tidur ya. Al-farasul wati'ah itu tempat tidur khusus yang memang untuk bersenggama itu. Itu namanya al-farasul wati'ah. Ya. Walaysa fis siyabil mikhbarah ya, walaysa fis siyabil mikhbarati. Oh, walubsu ya. Walubsu fis siyabil mikhbarati. Dan ajakan untuk memakai pakaian-pakaian ya mibkharah. Mibkharah itu wangi ya. Ruhut thayyib ya. Fahuwa ghafilun an ahwalil qiyamati. Orang itu sedang lalai dari huru haranya kiamat. Nah, ya.
huru haranya kiamat itu dia lagi nggak inget, sehingga mau makannya di luar, senang-senang, ya. Pakaiannya bagus, wangi, gitu. Pakaian apa istrinya yang maunya yang cantik gitu. Fahuwa ghafilun an ahwalil kiamati. Orang itu dalam keadaan lalai dari huru haranya kiamat. Illa ayyakuna, kecuali orang itu, artinya dia sama seperti orang lain, tapi min kamalil aulia. Kamal tanpa alif bentuk jamak dari kamil, jamaknya kamalun, ya. Illa ayyakuna min kamalil auliyai, kecuali di antara wali-wali yang sudah sempurna. Alladzina la yuzghiluhum anillahi ta'ala syaghilun fid dharain, yaitu orang yang tidak tersibuki mereka itu dari Allah Subhanahu wa taala oleh kesibukan dunia maupun kesibukan akhirat. Ada wali, ya, tapi dia tahu bahwa istrinya itu bukan walia. Dia tahu anaknya laki perempuan itu bukan aulia. Maka dia di samping memang menutupi dia, ya, mastur menutupi dirinya, dan dia memberikan hak kepada keluarganya. Karena dalam kewalian itu tidak boleh dia memaksakan anak dan istrinya itu, ya, dengan paksaan untuk mengikutinya. Nah, kalau orang yang semacam itu boleh. Kita lihat, ya, seperti Muallim Syafi'i Hazami itu, kadang kalau istrinya, anaknya bilang, "Ji, besok tanggal 10 Januari, 31 Desember, ulang tahun." Iya, gitu. Maka dia kasih waktu gitu. Apakah ini ya termasuk enggak, insya Allah, karena ini min kamalil aulia la yusghiluhum anhum syaghilun, ya, tidak ada yang bisa menyibukkan dia, karena dia berangkat, dia pergi, dia tetap saja hatinya itu sibuk dengan Allah. Kiai Benyamin itu ada bulan-bulan, hari-hari tertentu itu dia nginap di hotel, nginap di puncak gitu, sama keluarganya. Kenapa? Itu hak istrinya, itu hak anaknya yang mesti dipenuhinya atau dimintanya, dikasih. Tapi apakah dia termasuk ya, min kamalil aulia, ya, di antara orang wali-wali yang sudah sempurna, tidak ada pengaruhnya. La yusghiluhum anillahi ta'ala syaghilun fid dharain. Tidak ada satupun yang bisa menyibukkan dari urusan kedua negeri ini, dunia maupun akhirat. Aman tuh orang-orang seperti itu. Jadi nggak bisa dipukul rata, ya. Fa'lam zalika ya akhi, ketahuilah yang demikian itu wahai saudaraku. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Wa min akhlaqihim radhiyallahu taala anhu, dan di antara akhlak mereka radhiyallahu anhum, para, ya, wali sufi, ya, adamul i'tina'i bibina'id dur. Mereka tidak mengambil pertolongan dengan bangunan rumah. Dur, jamak dari dar. Jadi mereka itu nggak pernah membangun rumahnya bagus-bagus. Ya. Ya. Wa nahwiha, dan selain daripada dur. Summa in waqa'a anna ahadakum banadaran iktasara minha lama yadfa'ud daruratu min ghairi zakhrafatin. Kemudian in waqa'a, apabila terjadi anna ahadakum, bahwa salah seorang di antara kalian banadaran, membangun rumah, iktasara minha, maka membatasilah mereka itu alamayat fa'ud daruratu,
ya, atas yang bisa menolak kedaruratan. Artinya rumahnya tidak kepanasan, rumahnya tidak kehujanan, cuma itu ukuran. Ya, jadi ma yadfa'ud darurata, ya. Min ghairi zakhrafatin, tanpa ada dekorasi, tanpa ada keindahan. Rumahnya tidak dipester, apalagi dicat, apalagi pakai keramik, tidak. Ya, membangun rumah pun tidak dengan keindahan-keindahan. Lampunya tidak ada lampu kristal, ya, tidak ada, ya. Zakhrafah, ya, dekorasi. Ya. Wa dzalika li adami wujudi ma yakfi dzalika minal halal. Yang demikian itu tidak ada keberadaan sesuatu yang cukup demikian itu minal halali, yang diperbolehkan. Jadi di kalangan mutasawwifin, kalau mereka itu mengikuti, ya, haluan mereka itu, rumahnya asal jadi aja, yang penting nggak kehujanan, tidak kepanasan, tidak kemasukan maling, tidak kemasukan binatang buas, udah cukup, ya. Tidak boleh, ya. Wa adamu tuli amalin, dan tidak ada panjang angan-angan. Obsesinya itu tidak panjang. Kalau kita kan obsesinya panjang, pengen ini, pengen itu. Ah, mereka tidak. Fala yad'uhum kisaru amalihim yaf'aluna dzalika. Maka tidaklah mengajak kepada mereka itu tadi, ya, orang yang tidak seperti itu, amalu kisaru amalihim, ya, pendeknya angan-angan mereka itu tadi, yaf'aluna dzalika, yang mereka mengerjakan demikian itu. Ya. Subhanallah. Luar biasa, ya. Ulama-ulama dulu itu bukan nggak mampu. Nah, ini tipologi, ya. Jadi kalau dalam dunia tasawuf itu, dia dunia yang seperti kristal. Kristal itu apabila terkena sinar matahari, pada bagian tertentu itu pancarannya itu ungu. Pada bagian sisi tertentu dilihatnya biru, kuning, merah. Tergantung dari mana dia mendapatkan sinar dan pancaran sinar itu. Allah memberi isyarat dengan kristal itu, itulah yang dimaksud pada sebuah, ya, dunia, diantaranya itu adalah dunia para sufi. Jadi mereka mengajarkan hidup sederhana karena memang secara asli hanya orang yang sederhana yang menganggap dirinya itu tidak besar. Coba baju bagus, rumah bagus, pasti menganggap dirinya lebih bagus dari orang. Ah, itu ditekan sehingga rumahnya jelek, pakaiannya jelek, ya, tidak bergaul, tidak pingin kemasyhuran. Itu anggaplah itu warna merah. Tapi ada sufi itu yang mereka itu memang mastur. Mereka itu menutup diri gitu. Orang yang kerjanya di pasar, hidupnya di pasar sebagai pedagang, tetapi orang tidak mengerti karena dia pedagang disamakan. Pedagang itu ya semuanya ya seperti itu, pembohong, pendusta gitu. Padahal dia termasuk wali min auliyaillah. Itu menutup dirinya dengan bekerja. Anggaplah itu sinar melahirkan warna biru. Tapi ada yang warnanya hijau. Orangnya dalam kewalian kesehariannya itu, tapi rumahnya seperti istana, mobilnya yang terbaik gitu. Tapi dalam pandangan dia tidak ada bedanya naik mobil Mercy dengan naik odong-odong.
Nggak ada bedanya naik mobil yang mewah dengan naik bajai. Tidak ada bedanya makan di resto yang mahal dengan makan di rumah, makan gitu kan. Nggak ada bedanya. Bila kita lihat dalam kehidupannya seperti itu adalah orang-orang yang mastur, hijau. Dan ada orang yang warnanya kuning. Nah, yang warnanya kuning ini susah. Karena memang dia berselimut pada tempat-tempat kemurkaan. Yang oleh ulama dalam kitab lain disebutkan dia itu disebut dengan malamatiyah. Jadi malamatiyah seorang wali yang menutup dirinya itu, tapi dia berdakwah di tempat-tempat yang tidak bagus. Dia bukannya pelaku, tetapi dia berdakwah. Dan itu salah satu salah satu guru dari Muallim Syafi'i Hazami, orang yang seperti itu. Guru Saidan bin Peku adalah orang yang menjual rumahnya, pindah ke Bekasi, Keranji, kemudian dia main judi bersama orang-orang penjudi karena memang kampung situ semuanya penjudi. Maka dia disenangi oleh penjudi lain karena dia kalau main selalu kalah. Uangnya nggak habis-habis, orang dia jual rumah, modalnya cukup. Jadi dia disenangi, sehingga ketika orang sudah senang semua, dia bilang, mulai besok mainnya jangan di sini, di depan musola. Dulu orang bilangnya langgar, di depan mihrab langgar. Wah gimana juga, gampang. Nanti tikernya aneh pinjem sama musola, sama langgar. Jadi dari pagi main judi, tikernya tiker langgar. Nah, nanti kalau sudah mau sholat zuhur, stop dulu. Tikernya mau dipakai, mau orang buat sholat. Ayo kita sholat. Tapi dia nggak dipaksa. Sholat. Maka sholat. Sehari, 2 hari. Ya dia seneng orang ini. Porotan, main tapi kagak ngerti, ya kalah mulu. Duitnya nggak habis-habis. Ya, lama-lama baru dia udah ikut sholat, nggak enak. Gua nggak bisa, lu liatin gua wudunya. Ntar lu sholat di belakang gua, lu ikutin aja. Maka penjudi itu wudu sambil ngeliatin Muallim Saidan, sholat ngikuti, sampai mereka berubah. Satu kampung itu berubah semua. Nah, itu namanya malamatiyah. Warnanya kuning. Padahal lampunya satu. Kajiannya satu, tasawuf, tapi dia seperti kristal tergantung dari sisi mana warna itu akan memancarkan. Jadi nggak bisa dipukul rata gitu. Wah ini wali apa ini, makannya aja di restoran mahal, mobilnya mahal. Jangan begitu, bisa jadi dia menyampaikan hak istrinya, hak anaknya, hak cucunya. Bisa jadi begitu, ya. Waqad bana Sayyidi Ahmad Az-Zahid rahimahullahu ta'ala jami'ahu wa darahu bitinin wa tubin wa saqafa dzalika bil jarid, ya. Pernah membangun tuanku Ahmad Az-Zahid rahimahullah jami'ahu, ya, masjidnya, masjid jami'nya, wa darahu, dan rumahnya, bitinin dengan tanah, ya, watubin, ya, jerami, ya, wasaqafa dzalika bil jarid, dan membuatkan
penutup atas rumahnya, gentengnya itu tadi bil jarid, ya, dengan sesuatu yang sekedarnya. Fa'ulima anna kulla manidda as-salahu wa banal bina al-muhkama farhan bidunya fahuwa kadhibun fi da'wah. Maka dipahami setiap orang yang mendakwah as-salahu, dia adalah orang yang salah, orang yang patut. Wa banal bina al-muhkama farhan bidunya, dan dia membangun bangunannya yang kokoh dengan kegembiraan di dunia ini, fahuwa kadzibun, orang itu pembohong. Fi da'wahu, dalam dakwaan tentang dirinya. La siyama manidda'a al-inqita'u ilallah ta'ala. Terlebih lagi orang yang mendakwa bahwa dirinya sudah memutuskan kehidupan hanya untuk Allah semata. Bohong. Fa inna dzalika la yaliqu bihi bihalin. Sesungguhnya yang demikian itu tidak layak baginya dalam satu kondisi, illa in kana yursidu dzalika ala jihati birrin wa shadaqatin. Ini catat nih. Stressing pointnya itu ini. Illa, kecuali, berarti boleh dia bangun rumahnya bagus. Boleh dia beli mobilnya bagus. In kana yursidu dzalika, bila membangun yang demikian itu ala jihati birrin, dengan cara bagus, wa shadaqatin, dan sedekah. Dia membikin senang istrinya, membikin senang anaknya, dan besok kalau dia meninggal warisannya tidak menyebabkan anaknya itu menjadi miskin. Niatnya itu boleh bangun rumahnya, beli mobil yang bagus. Niatnya ini stressing pointnya ini belajar tasawuf. Jadi ketidakbolehannya itu bukan tidak boleh secara mutlak. Kalau begitu yang membangunnya itu karena sombong, persaingan, prestis, ya, menjaga image, itu yang nggak boleh. Ya, tapi dia niatin ini jadi sedekah saya kalau saya meninggal. Ini jadi pamor, ya, ahli waris saya, dia meninggal, boleh. Ya. Nah, yang gini-gini nih stabilo menjadi stressing pointnya itu kan. Wa nahwu dzalika, dan yang seumpamanya. Nah, lihat nih ya. Fayakunul ba'itsu lahu, maka yang menjadi ba'is, pendorong, motivasi baginya itu ala ahkamil bina'i, dalam menetapkan bangunan yang dibangunnya itu tadi, dawamus shadaqati, supaya sodakonya langgeng. Sodakonya lama. Nah, kalau bangunannya dari jerami, bangunannya dari bambu, maka bangunan itu sodakohnya tidak lama. Ya, jadi fayakunul ba'itsu lahu an ahkamil bina'i dawamus shadaqati ba'da mautihi. Maka dorongan bagi dirinya di dalam, ya, menetapkan bangunan itu dawamus shadaqati, langgengnya sedekah ba'da mautihi, setelah kematiannya. Berarti dia bangun buat siapa? Buat keluarganya. Dia numpang tinggal di situ. Itu bukan punya dia. Itu tapi mobilnya bagus itu. Dia numpang punya ahli warisnya. Dia ajak pergi makan, dia ikut. Punya siapa? Punya keluarga saya. Karena dia niatnya tidak berhias diri. Ya, ini sangat penting ini. Kama waqa'a li Sayyidi Madyan wa Sayyidi Abil Abbas Al-Ghamari wa adrabuhuma rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana terjadi kepada tuanku Madyan, Sayyid Madyan, Sayyid Abul Abbas Al-Ghamari wa adrabuhuma, dan yang semisal dengan kedua ulama itu rahimahullahu ta'ala.
fala haraja ala mithli dzalika, maka tidaklah berdosa atas misal yang demikian itu. Jadi tidak melanggar dalam ilmu tasawuf, nggak melanggar. Asal niat membangunnya bukan buat dirinya, buat keluarganya, dan dia numpang ikut sama keluarganya. Ya. Ini bagus benar. Subhanallah. Wa qad marra Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jili rahimahullah ala syakhsin yabni daran wa yahkumuha fa'an syada yaqul wallahu a'lam.